Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirin Laudia, saya ketua kelompok dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan tentang cahaya dan optik. Saya akan menjelaskan apa itu cahaya. Cahaya adalah radiasi elektromagnetik dengan riak gelombang yang mampu menimbulkan rangsangan tampak oleh mata. Cahaya dapat merambat melalui medium perambatan. Secara umum, sifat rambatan cahaya yaitu ke segala arah dengan bentuk rambatan yang lurus. Kecepatan rambat cahaya di ruang hamwa, benda yang dapat menghasilkan cahaya disebut sumber cahaya. Di sini ada beberapa sifat cahaya, yaitu pertama pemantulan cahaya yang biasa disebut refleksi. Pemantulan yaitu kebalikan arah rambat gelombang setelah melewati bidang pantul. Jenis pemantulan ada dua, yaitu pemantulan baur bersifat tidak teratur. Artinya arah pemantulan sinar mempunyai sudut yang berbeda-beda. Jenis pemantulan ini dihasilkan oleh bidang pantul yang permukaannya tidak rata. Yang kedua, pemantulan teratur, kebalikan dari pemantulan baur. Perbedaannya terletak pada hasil sifat pantul serta bidang pantulnya. 2. Pembiasan cahaya atau refraksi. Pembiasan cahaya adalah pembelokan arah gelombang ketika melewati dua medium yang berbeda. Hal ini berkaitan erat dengan kecepatan masing-masing medium tersebut. Berdasarkan pengertiannya, sinar yang melewati dua medium yang berbeda akan mengalami pembiasan. Istilah-istilah yang mendukung pembahasan pembiasan cahaya sebagai berikut. Sudut sinar datang adalah sudut antara sinar datang dan garis normal. Sudut sinar bias adalah sudut antara sinar bias dan garis normal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Astuti Marika. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang cermin dan lensa. Apa sih itu cermin? Cermin dapat kita artikan sebagai permukaan yang memantulkan sebagian cahaya yang mengenainya dengan baik. Benda tersebut sebenarnya termasuk jenis dari cermin datar. Jenis-jenis cermin yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Apa sih itu cermin datar? Mengapa disebut datar? Karena cermin datar yaitu cermin yang permukaannya berupa bidang. Contohnya yaitu sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar. Ukurannya yaitu volume sama dengan benda aslinya. Jaraknya sama dengan jarak benda atau ke cermin. Bayangan yang terbentuk bersifat maya, tidak nyata, dan tidak dapat ditangkap layar. Cermin cekung yaitu cermin yang sudut kelengkungannya ke arah dalam sehingga bersifat mengumpulkan cahaya atau konvergen. Cermin cekung ini memiliki tiga hasil sinar istimewa. Yang pertama itu sinar datangnya sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar titik utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungannya, cermin di permukaan melalui titik itu juga. Cermin cembung. Cermin cembung yaitu cermin yang mempunyai sudut kelengkungannya yang mengarah keluar sehingga bersifat menyebarkan cahaya yang menuju pada divergen. Cermin cembung ini memiliki 3 istimewa, yaitu 1. Sinar dating sejajar menuju titik fokus dan dipantulkan sejajar sumbu utama. 2. Sinar dating sejajar sumbu utama dan dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang ketiga, sinar dating menuju titik pusat. Kelengkungan cermin, sifat bayangan benda yang berada di depan cermin cembung yaitu tegak, maya, dan berada di belakang cermin. Yang kedua, lensa. Lensa adalah bahan yang kedua permukaan lengkung dan mempunyai sumbu serta bersifat membiaskan cahaya yang datang padanya. Jadi, setiap benda yang mempunyai sifat seperti ini dinamakan lensa. A. Lensa cembung atau konveks. Lensa ini mempunyai permukaan yang cembung atau menebal di bagian sumbunya. Lensa cembung dapat berupa lensa cembung datar,
cembung cekung maupun cembung-cembung. Jalan sinar istimewa pada lensa cembung sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama diteruskan menuju titik fokus lensa f2. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus lensa f1 diteruskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang sejajar menuju pusat optik. Pembentukan bayangan pada cermin cembung sebagai berikut. Yang pertama, benda berada lebih jauh dari titik kelengkungan lensa, sifat bayangan yang terjadi A. Nyata, B. Terbalik, C. Lebih kecil. Yang kedua, benda berada pada titik pusat kelengkungan lensa bersifat bayangan yang terjadi A. Nyata, B. Terbalik, C. Sama besar. Yang ketiga, benda berada di antara titik fokus dengan titik pusat kelengkungan lensa. Sifat bayangan yang terjadi A. Nyata, B. Terbalik, C. Besar. Yang keempat, benda berada di titik fokus lensa, keadaan ini tidak menghasilkan bayangan. Yang kelima, benda berada di antara titik fokus lensa dan titik pusat lensa. Sifat bayangan yang terjadi A. Maya, B. Tegak, C. Diperbesar. B. Lensa cekung atau konkav. Lensa ini mempunyai pembentukan yang cekung atau menipis di bagian sumbunya. Lensa cekung ada 3 jenis, yaitu lensa cekung datar, lensa cekung cembung, dan lensa cekung-cekung. Sinar istimewa pada lensa cekung yaitu: yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama diteruskan seolah-olah dari titik fokus lensa f1. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus lensa f2 diteruskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang sejajar menuju pusat optik. Proses pembentukan bayangan pada lensa cekung. Yang pertama, benda berada lebih jauh dari titik pusat kelengkungan lensa. Sifat bayangan yang terjadi A. Nyata, B. Tegak, C. Lebih kecil. Yang kedua, benda berada di antara titik pusat kelengkungan lensa dengan titik fokus. Sifat bayangan yang terjadi A. Nyata, B. Tegak, C. Diperkecil. Yang ketiga, benda berada di antara titik fokus dengan titik pusat lensa. Sifat bayangan yang terjadi A. Nyata dan tegak. Prinsip kerja alat-alat optik. 1. Kamera. Kamera terdiri atas susunan lensa cembung dan diantaranya terdapat diafragma. Diafragma ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Sifat bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa cembung adalah nyata, terbalik, diperkecil, dan jatuh pada plat film yang dapat diproses menjadi gambar. 2 adalah loop. Agar benda-benda kecil dapat terlihat lebih besar dan jelas, dipakailah alat bantu yang disebut loop. Loop merupakan kaca pembesar yang terdiri atas sebuah lensa cembung dengan jarak fokus yang pendek. Bayangan benda yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Loop ini digunakan untuk arloji sebagai alat bantu dalam mereparasi arloji. Terima kasih. 2 adalah loop. Agar benda-benda kecil dapat terlihat lebih besar dan jelas, dipakailah alat bantu yang disebut loop. Loop merupakan kaca pembesar yang terdiri atas sebuah lensa cembung dengan jarak fokus yang pendek. Bayangan benda yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Loop ini digunakan untuk arloji sebagai alat bantu dalam mereparasi arloji. Terima kasih. Prinsip kerja alat optik yang ketiga, mikroskop. Benda-benda renik atau benda-benda yang sangat kecil tidak dapat diamati dengan menggunakan loop. Agar benda renik dapat dilihat dengan jelas, digunakan mikroskop. Mikroskop dapat menghasilkan perbesaran ratusan, bahkan ribuan kali. Mikroskop menggunakan 2 lensa cembung yang mempunyai jarak titik api. Kedua lensa dipasang pada satu utama. Lensa yang dekat dengan benda atau objek disebut dengan lensa objektif. Lensa yang dekat dengan mata atau okulus disebut lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada fokus lensa objektif. Benda yang diamati oleh mikroskop diletakkan di antara jarak f dan 2f di muka lensa objektif. Bayangan yang dihasil lensa objektif adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan ini oleh lensa okuler dianggap sebagai benda. Dengan demikian, lensa okuler berlaku sebagai loop. Yang keempat,
Teropong atau teleskop. Teropong digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh agar kelihatan lebih dekat dan jelas. Teropong dibagi menjadi dua, yaitu teropong bintang. Teropong bintang merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa luar, misalnya bintang-bintang dan planet-planet. Yang pertama, bagian penting pada teropong bintang. Teropong bintang terdiri atas dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Kedua lensa itu mempunyai jarak fokus yang berbeda. Fokus objektif lebih besar daripada fokus okuler. Yang kedua, prinsip kerja teropong bintang. Lensa objektif diarahkan ke objeknya. Misalnya, bayangan bintang yang dibentuk oleh lensa objektif adalah nyata, kecil, dan terbalik. Bayangan itu dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Dengan demikian, lensa okuler bertindak sebagai loop. Oleh karena itu, letak lensa okuler dapat diatur. Bayangan dari lensa objektif oleh lensa okuler dibentuk menjadi bayangan baru yang bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Yang kedua, teropong bumi. Teropong bumi ini digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi. Misalnya, mengamati serdadu-serdadu di medan pertempuran dari jarak jauh. Yang pertama, bagian penting pada teropong bumi. Teropong bumi terdiri atas 3 buah lensa yang cembung, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik ditempatkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Lensa pembalik digunakan untuk membalik bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif sehingga bayangan akhir yang dihasilkan dari okuler. Periskop merupakan sebuah teropong yang biasanya digunakan dalam sebuah kapal selam. Nah, jenis teropong ini sangatlah berguna tentang bagaimana cara kita mengetahui sebuah keadaan luar maupun permukaan laut. Periskop ini sendiri terdiri atas 2 buah lensa cembung dan 2 buah prisma siku-siku kaki. Sinar dari benda tersebut dapat dibiaskan oleh lensa pertama, kemudian dipantullah oleh prisma pertama dan kedua. Setelah itu sinar tersebut dibiaskan lensa kedua dan akhirnya sampailah ke mata. Kemudian proyektor. Proyektor merupakan alat yang dapat digunakan untuk memproyeksikan sebuah gambar agar lebih memperoleh gambar yang lebih besar daripada yang sesungguhnya pada layar. Nah, dengan demikianlah dapat memudahkan orang-orang agar dapat melihat gambar yang bagaimana semulanya hanyalah kecil, kemudian dapat dilihat menjadi lebih besar. Nah, alat ini sendiri pun dapat digunakan untuk kepentingan yang lainnya. Contohnya yaitu dalam sebuah pendidikan dan penataran. Dilihat dari jenis gambar yang diproyeksikan, proyektor ini sendiri pun dapat dibedakan menjadi 2, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang episkop dan diaskop. Episkop adalah proyektor yang memproyeksikan gambar tidak tembus cahaya, misalnya kartu bergambar. Episkop memerlukan cahaya yang sangat kuat karena yang diproyeksikan tidak tembus cahaya. Setiap gambar mudah ditayangkan hanya dengan meletakkan gambar tersebut pada alat ini. Dengan demikian, hasil proyeksi gambar dapat dilihat pada layar. Sedangkan diaskop adalah proyektor yang memproyeksikan gambar tembus cahaya atau gambar diapositif, misalnya proyektor slide, proyektor film, dan overhead proyektor (OHP).